Polandia, sebuah negara yang merdeka, terletak di jantung Eropa Tengah. Negara ini berbatasan dengan Jerman, Slovakia, Republik Ceko-Ukraina, Belarus, Lituania, Rusia, dan Laut Baltik. Ternyata negara ini punya banyak banget hal unik yang mungkin belum kamu tahu, mulai dari donat yang nggak bolong, rumah-rumah yang kayak editan Photoshop, pasukan kurcaci berjumlah 400 anggota, dan bahkan menjadi tempat lahirnya vodka. Sekarang yuk kita selami 30 fakta menarik dan mengejutkan tentang Polandia. Jangan sampai kelewatan karena di akhir nanti ada fakta tentang tokoh-tokoh terkenal dunia yang ternyata asalnya dari sini loh, hutan ajaib di Polandia. Kalau kita mikir pohon pinus, pasti yang kebayang itu batangnya lurus dan tinggi kan? Tapi coba deh kamu masuk ke hutan Krzywilas atau yang sering disebut Crooked Forest hutan bengkok di pinggiran Nowe Czarnowo, Provinsi Pomerania, Barat Polandia. Kamu bakal nemuin pemandangan yang benar-benar berbeda. Pohon-pohon pinus di sini tumbuh melengkung aneh, kayak kursi bikin siapapun yang melihatnya pasti terheran-heran. Pohon-pohon unik ini cuman ada di sebagian kecil hutan itu sekitar 400, pohon melengkung 90 derajat ke satu arah yang sama ke utara. Ini kontras banget sama pohon pinus lurus di sekitarnya. Sampai sekarang penyebab pasti pertumbuhan aneh ini masih jadi misteri. Kenapa mereka bisa tumbuh melengkung kayak gitu? Jawabannya masih sebatas dugaan. Ini justru bikin hutan ini makin misterius dan menawan. Hutan Krzywilas adalah satu-satunya tempat di dunia yang punya pohon pinus seunik ini. Gimana menurutmu hutan aneh ini? Coba deh kasih tahu pendapatmu di kolom komentar ya. Polandia adalah tempat kelahiran vodka. Banyak yang percaya kalau asal-usul vodka itu dari Polandia. Ternyata vodka dulunya dipakai buat tujuan pengobatan dan sejarah produksinya udah ada sejak abad pertengahan loh. Hari ini, Polandia masih jadi salah satu negara penghasil vodka kualitas terbaik di dunia dengan produksi sekitar 260 juta liter vodka setiap tahunnya. Kalau kamu ada kesempatan mampir ke Polandia, wajib banget cobain vodka terkenal dari negara ini. Polandia bukan cuma vodka. Meskipun terkenal sama vodka, ternyata minuman di Polandia itu jauh lebih beragam loh. Contohnya bir Polandia selalu masuk 10 besar negara dengan konsumsi bir tertinggi di dunia. Bir Polandia terkenal dengan rasanya yang luar biasa, apalagi merek kayak Żywiec dan Tyskie yang jadi favorit banyak orang. Tapi beda sama Jerman atau Republik Ceko, minum bir di tempat umum itu dilarang menurut undang-undang di Polandia. Selain itu, ada juga minuman namanya kompot. Ini minuman manis non-alkohol tradisional dibuat dari buah yang direbus, bisa dinikmati panas atau dingin tergantung cuaca atau kebiasaan lokal. Tiap tahun, orang Polandia bunuh boneka di musim semi. Kalau kamu lagi di Polandia pas musim semi dan ngelihat orang-orang membunuh boneka, kamu mungkin bakal kaget atau bahkan shock. Tapi, tenang, ini adalah tradisi budaya yang unik banget di Polandia. Sebenarnya, ini ritual musim semi kuno, kebiasaan bikin boneka seukuran manusia di akhir musim dingin, terus dengan sengaja ngancurin boneka itu. Orang Polandia nyebut boneka-boneka ini marzana, dan mereka ngebuang boneka itu ke air atau ngebakar mereka buat ngucapin selamat tinggal sama musim dingin dan nyambut datangnya musim semi. Rumah bengkok yang memesona di Polandia. Di Polandia bukan cuma pohon aja yang bengkok. Gedung-gedung juga bisa bengkok loh. Di Jalan Monte Cassino, Sopot, Polandia, ada bangunan unik namanya Krzywy Domek. Bangunan ini punya 3 lantai dengan luas sampai 4.000 meter persegi dan sekarang dipakai sebagai bagian dari pusat perbelanjaan terkenal. Meskipun dari luar kayak bangunan beton bertulang biasa, tapi berkat imajinasi arsiteknya yang kaya, siapapun yang datang ke sini bakal ngerasa kayak lagi masuk ke ilusi. Kenapa? Karena ini rumah bengkok. Bayangin aja siapapun yang ngelihat gedung ini pasti kagum sama arsitekturnya yang unik dan luar biasa. Mungkin arsiteknya udah bosen sama gaya arsitektur biasa, jadi dia bikin karya yang punya ciri khas tersendiri.
Dinding, jendela, pintu, bahkan atapnya semua kelihatan kayak dipelintir dan berubah bentuk bikin shock orang yang baru pertama kali lihat. Banyak yang pas pertama kali lihat fotonya ngira ini udah diedit Photoshop. Tapi pas berhadapan langsung sama Krzywy-Domek, semua orang kaget pas tahu itu bangunan nyata. Pasukan kurcaci Polandia Wrocław. Polandia adalah kota wisata terkenal dengan alun-alun yang luas, rumah-rumah tua yang indah banget, dan gereja-gereja megah. Tapi ada daya tarik tersembunyi lain di kota ini yang letaknya lebih dekat ke tanah. Kalau kamu jalan kaki di trotoar atau ngintip ke sudut-sudut bangunan kamu, bakal nemuin patung-patung kurcaci perunggu yang kecil dan lucu banget. Patung-patung ini tingginya kurang dari 15 cm dan ada lebih dari 400 patung yang tersebar di seluruh pusat kota. Terletak di berbagai lokasi kayak di bawah bangku taman di ambang jendela atau di sudut taman patung-patung kecil. Ini udah ngasih semangat baru buat seluruh kota. Nyari para kurcaci ini udah jadi hiburan yang seru buat turis dan penduduk lokal. Kalau kamu luangin waktu lebih, kamu bakal bisa ngelihat sekilas masyarakat kecil yang dibentuk para kurcaci ini. Ada kurcaci yang jadi pedagang, pegawai bank, musisi jalanan, profesor, tukang pos, bahkan ada dokter yang megang stetoskop, tukang kebun, dorong gerobak, dan dokter gigi cabut gigi. Beberapa kurcaci lagi tidur siang di samping Hotel 2. Orang lagi ciuman di depan kantor catatan sipil, dan 19 orang lagi tampil simfoni khusus kurcaci di depan teater kota. Gimana menurutmu patung-patung kurcaci yang gemas dan lucu ini? Yuk ceritain pendapatmu di kolom komentar. Orang Polandia sangat mementingkan angka 3. Dalam budaya Polandia, angka 3 punya arti spesial melambangkan keberuntungan dan keajaiban. Ini sering banget muncul di cerita rakyat Polandia di mana aturan 3 berulang dengan 3, tugas 3, karakter 3, tujuan, dan seterusnya. Karena alasan ini, orang Polandia punya ikatan emosional yang spesial sama angka tradisi Natal yang menarik di Polandia. Di Polandia ada kebiasaan makan ikan mas di malam Natal yang diyakini bakal bawa keberuntungan. Kebanyakan orang beli ikan mas dari pasar, tapi beberapa keluarga masih ngejaga tradisi melihara ikan mas di bak mandi beberapa hari sebelum Natal. Makan malam Natal di Polandia disebut Wigilia. Dan semua orang mulai makan pas bintang pertama muncul di langit. Karena pas musim dingin di Polandia, gelap lebih awal makan malam, kadang mulai lebih awal sekitar jam 4 atau 5 sore. Yang menarik di acara ini selalu ada satu kursi kosong yang disiapin di meja makan. Kursi ini buat tamu tak terduga, tempat buat nyambut siapapun yang butuh kehangatan di hari itu, nggak harus keluarga atau teman. Hidangan tradisional di hari ini termasuk masakan jamur, sup, bit pierogi, ikan haring asin, dan banyak hidangan lainnya. Gimana menurutmu tradisi Natal yang unik di Polandia ini? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar. Polandia, satu-satunya negara Eropa yang tidak berkolaborasi resmi dengan Nazi Jerman. Mungkin kamu tidak menyangka, tapi Polandia adalah satu-satunya negara Eropa yang nggak berkolaborasi resmi sama Nazi Jerman di level manapun. Nggak ada satupun unit militer Polandia yang pernah bertempur bareng pasukan Nazi Jerman, dan Polandia juga nggak pernah secara resmi menyerah sama Jerman. Selama masa pendudukan Jerman di Perang Dunia Kedua, gerakan perlawanan di Polandia adalah yang terbesar di Eropa. Sejarah ini adalah bukti nyata dari kemauan kuat untuk mandiri dan semangat perlawanan rakyat Polandia. Pendidikan tinggi gratis di Polandia. Di Polandia, pendidikan tinggi diberikan secara gratis buat warganya. Mahasiswa internasional juga bisa belajar di Polandia dengan biaya kuliah yang sangat rendah, bikin tempat ini jadi salah satu destinasi studi populer di Eropa. Universitas tertua di Polandia adalah Universitas Jagiellonian, didirikan tahun 1364 oleh Raja Kazimierz III. Kampus ini salah satu institusi pendidikan bersejarah terkemuka di Eropa dan terkenal karena udah ngelahirin banyak banget cendekiawan dan tokoh hebat. Televisi Polandia pakai dubbing daripada subtitle.
Di televisi Polandia, kamu hampir nggak bakal nemuin subtitle. Kalau kamu nonton film berbahasa Inggris di TV, suara asli filmnya bakal diputar pelan terus, di atasnya ada dubbing bahasa Polandia. Yang mengejutkan, kebanyakan film dan acara TV asing itu didubbing cuma sama satu suara pria aja. Mau itu suara pria wanita atau bahkan suara anak-anak, semuanya didubbing oleh satu orang yang sama. Kamu pernah nonton acara TV yang disiarin di Polandia? Gimana menurutmu metode dubbing yang unik itu? Yuk bagiin pendapatmu di kolom komentar. Orang Polandia menikah paling awal di Eropa. Salah satu fakta menarik tentang Polandia adalah orang-orang di negara ini rata-rata menikah di usia 25 sampai 27 tahun. Ini masuk dalam kelompok paling awal di antara negara-negara Uni Eropa. Kalau kamu punya teman Polandia di atas 20 tahun dan mereka lagi dalam hubungan yang serius, kayaknya kamu harus mulai siap-siap buat datang ke pernikahan di Polandia nih. Polandia tidak menggunakan mata uang euro. Meskipun jadi anggota Uni Eropa, Polandia nggak pakai euro sebagai mata uang resminya. Mata uang resmi Polandia adalah zloty. Tentu beberapa restoran atau hotel mungkin bisa menerima euro atau dolar, tapi di sebagian besar kasus kamu bakal butuh zloty buat pembayaran dengan mata uang lokal. Untungnya ATM dan tempat penukaran uang tersebar luas, jadi pakai mata uang lokal sama sekali nggak ada masalah. Negara dengan konstitusi tertua kedua di dunia. Pada musim semi tahun 1791, Polandia mengeluarkan konstitusi tertulis pertamanya. Ini dicatat sebagai konstitusi sah tertua kedua dalam sejarah dunia. Sayangnya, konstitusi ini cuma berlaku selama 14 bulan dan 3 minggu setelah itu, Polandia harus ngalamin lebih dari 100 tahun perpecahan dan pemerintahan. Meskipun begitu, konstitusi ini tetap dianggap sebagai dokumen simbolis yang menunjukkan kemauan rakyat Polandia menuju demokrasi dan kebebasan dan masih dirayakan dengan bangga. Rumah terbalik pertama di dunia ada di Polandia. Di Polandia ada rumah terbalik pertama di dunia. Rumah kayu ini berdiri di tengah hutan kayak keluar dari dongeng, tapi dibangun terbalik dari intuisi normal, atapnya di bawah, dan pengunjung masuk lewat jendela di atap. Bagian dalamnya dihias kayak rumah keluarga Polandia di tahun 1970, dan semua perabotan diletakkan terbalik, ngasih pengalaman yang unik banget. Sejak dibuka tahun 2007, banyak banget turis yang udah mengunjungin tempat spesial ini. Rumah ini ada di Szymbark, desa kecil di Polandia yang cuma punya sekitar 500 penduduk. Donat Polandia tanpa lubang. Kamu suka donat? Coba deh kasih tahu kami di kolom komentar ya. Kalau kamu udah biasa sama donat yang bolong di tengahnya, kamu mungkin bakal ngerasa agak aneh pas makan donat di Polandia. Soalnya, donat Polandia itu nggak ada lubangnya. Orang Polandia bahkan nganggap roti goreng pipih yang nggak bolong itu aneh. Jadi jangan harap nemuin donat bolong yang familiar pas ke Polandia ya. Donat Polandia biasanya bulat, di atasnya ditaburi gula. Di dalamnya bisa diisi selai jeruk, selai mawar, atau berbagai rasa buah lainnya. Selain itu, Polandia juga punya hari raya yang menarik, namanya Tłusty Czwartek, artinya Kamis Gemuk. Di hari ini, semua orang bisa makan donat sepuasnya dan tradisinya adalah saling nanya udah makan berapa banyak. Konon makin banyak makan, makin banyak keberuntungan. Salah satu restoran tertua di Eropa ada di Polandia. Piwnica Świdnicka adalah restoran yang terletak di bawah tanah gedung Balai Kota Bersejarah di Wrocław, Polandia, dan diakui sebagai warisan budaya nasional. Restoran ini dibuka sejak tahun 1273. Bukan cuma restoran tertua di Polandia, tapi juga salah satu restoran bersejarah terkemuka di Eropa. Kamu masih bisa booking meja buat nikmatin makanan di sini. Jadi kalau ada kesempatan ke Polandia, jangan lupa mampir ke tempat spesial ini ya. Polandia adalah surganya burung bangau. Mungkin kamu tidak menyangka sekitar 1/4 dari total burung bangau putih
di dunia migrasi ke Polandia dan bersarang di sana setiap musim semi. Setiap tahun, sekitar 25% dari total individu bangau putih di dunia datang ke Polandia. Orang Polandia sangat menyayangi bangau. Di banyak daerah, mereka bahkan naruh tatakan di atap rumah dekat pertanian atau di tiang listrik biar bangau bisa bikin sarang. Penduduk lokal percaya sarang bangau bakal bawa keberuntungan dan ngelindungin rumah dari kebakaran atau sambaran petir. Ada satu tempat spesial yang disukai bangau-bangau ini, yaitu desa kecil Żywkowo yang letaknya cuma 0,5 km dari perbatasan Polandia dan Rusia dan dijuluki ibu kota bangau. Desa ini adalah rumah bagi sekitar 120 bangau. Jumlah ini hampir 4 kali lipat populasi desa itu sendiri. Selain itu, di Polandia juga ada bangau hitam. Mereka bersarang di dahan pohon tinggi di hutan atau di tebing gunung. Polandia terkenal dengan sosisnya sosis. Polandia terkenal banget dengan rasanya yang enak banget, dan kielbasa adalah jenis yang paling dikenal. Kielbasa adalah sosis tradisional yang jadi favorit di negara-negara Eropa Timur kayak Polandia dan Ukraina. Sosis ini terbuat dari daging babi bawang putih, merica, garam, gula, dan asinan kubis tradisional Polandia yang digiling halus. Berkat bahan-bahan ini, sosis kielbasa punya rasa yang unik banget dan kaya. Kamu pernah nyobain sosis ini? Coba deh bagiin pengalamanmu di kolom komentar. Budaya kuliner Polandia yang kayak sekarang, yuk kita selami hidangan khas Polandia. Negara ini nggak cuma terkenal sama sosisnya, tapi juga sama hidangan tradisional yang sangat spesial. Kamu pernah dengar pierogi? Ini salah satu hidangan yang wajib banget dicoba kalau ke Polandia, dengan kulit pangsit yang isinya padat. Di Krakow bahkan ada festival pierogi setiap tahun nunjukin betapa dicintainya hidangan ini. Hidangan khas lainnya adalah bigos. Hidangan ini dianggap sebagai salah satu makanan paling tradisional di Polandia. Meskipun penampilannya nggak terlalu mewah, rasanya bakal ninggalin kesan yang susah dilupain seumur hidup. Bigos terbuat dari asinan kubis dan berbagai jenis daging serta sosis direbus lama, bareng madu kayu manis dan cengkeh. Pas semua bahan udah empuk, hidangan ini dinikmati bareng roti bulat. Zrazy juga hidangan tradisional khas Polandia. Zrazy sering muncul di acara-acara besar festival dan juga di makanan sehari-hari. Bahan utamanya termasuk daging asap, remah, roti jamur, acar timun, dan bahan-bahan ini digulung dalam irisan tipis daging sapi, lalu dimasak. Kamu bisa ngukus manggang atau ngegoreng sesuai selera gimana pun, caranya tetap enak banget. Selain itu, ada juga banyak hidangan tradisional lain kayak gołąbki, kotlet, schabowy, chłodnik, dan aku sangat menyarankan kamu buat nyobain langsung pas ngunjungin Polandia. Bahasa Polandia sangat susah dipelajari. Secara umum kalau kita liburan ke negara baru, kita bisa dengan cepat belajar sapaan dasar. Tentu Polandia juga nggak terkecuali. Tapi bahasa Polandia sama sekali nggak mudah dipelajari. Apalagi pengucapannya yang susah banget dan struktur tata bahasanya yang rumit, bisa bikin pemula ngerasa lebih sulit. Sekitar 40 juta orang di dunia pakai bahasa Polandia dan bahasa ini dikenal sebagai salah satu bahasa yang paling sulit dipelajari buat penutur bahasa Inggris. Alasannya karena banyak banget aturan tata bahasa yang beragam dan sistem pengucapannya yang lumayan rumit. Misalnya nanya ke seseorang permisi dalam bahasa Polandia mungkin jauh lebih mudah daripada nyoba ngucapin sendiri perzepraszam. Jadi cara tercepat dan termudah ya nanya langsung ke penduduk lokal. Kamu bakal gampang belajar dengan lihat dan ngikutin. Bahasa Inggris digunakan luas di Polandia. Bahasa Inggris adalah bahasa paling populer kedua di Polandia. Bahasa Inggris diajarkan di sekolah-sekolah, dan kebanyakan orang yang kerja di industri pariwisata di kota-kota besar lumayan bagus bahasa Inggrisnya. Tentu di kota-kota kecil atau perkampungan lama, kamu mungkin bakal susah komunikasi pakai bahasa Inggris. Tapi di destinasi wisata utama, banyak banget turis yang ngomong bahasa Inggris, jadi kamu nggak perlu terlalu khawatir.
Yang menarik, pas kamu mulai ngomong pakai bahasa Inggris, beberapa orang Polandia mungkin bakal pura-pura nggak tahu atau ragu karena nggak mau nunjukin aksen mereka. Jadi, kamu bakal sering dengar kalimat, "Maaf bahasa Inggris saya agak jelek." Padahal bahasa Inggris mereka biasanya jauh lebih baik daripada bahasa Polandiamu. Polandia punya pantai pegunungan, hutan gurun, dan danau yang lengkap. Polandia adalah negara dengan bentang alam yang kaya banget. Punya garis pantai sepanjang sekitar 800 km, ditambah pegunungan megah kayak Pegunungan Tatra, Pegunungan Karpatian, Pegunungan Sudetes, Pegunungan Bieszczady, dan Pegunungan Świętokrzyski. Gurun Błędowska, satu-satunya gurun di Eropa Tengah, juga ada di Polandia. Selain itu, bukit pasir di wilayah Pomerania, lahan basah Taman Nasional Biebrza, dan pulau-pulau di Taman Nasional Wolin dianggap sebagai keajaiban alam yang unik dan mengesankan di Eropa. Kalau kamu ngelihat langsung, kamu pasti bakal terpesona sama keindahannya. Polandia punya tambang garam tertua di dunia. Kalau kamu berkunjung ke Polandia, salah satu tempat yang wajib banget didatengin adalah tambang garam. Wieliczka dengan sejarah 800 tahunnya. Ini salah satu tambang garam tertua di dunia dan terkenal dengan bangunan garam bawah tanahnya di Polandia. Di dalam tambang ada ruangan patung lampu gantung dari garam dan bahkan kapel yang semuanya dibuat dari garam. Warisan ini sudah terus-menerus menghasilkan garam dari abad 13 sampai tahun 2007 dan diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia. Sejarahnya yang panjang dan patung-patung garam yang halus pasti bakal ninggalin kesan yang mendalam banget di hatimu. Kastil terbesar di dunia ada di Polandia. Polandia punya 16 situs warisan dunia yang diakui UNESCO, dan di antaranya ada kastil yang bangga dengan luas terbesar di dunia. Itu adalah Kastil Ordo Teutonic di Malbork. Kastil ini dibangun di abad 13 dan dikenal sebagai kastil terbesar di dunia berdasarkan luasnya. Saat ini, kastil ini juga diakui UNESCO sebagai situs warisan dunia dan Polandia punya total 16 situs warisan termasuk Kastil Malbork ini. Hewan terbesar di Eropa hidup di Polandia. Di Polandia ada hutan purba yang luasnya mencapai 150.000 hektar, yaitu hutan Białowieża. Hutan ini adalah satu-satunya hutan purba yang tersisa di Eropa dan jadi rumah bagi sekitar 800 bison Eropa. Bison ini adalah mamalia darat terbesar di Eropa dan berkat hutan ini mereka berhasil lolos dari ancaman kepunahan dan dilindungi di alam liar. Warsawa hancur hampir sepenuhnya di Perang Dunia II dan telah dibangun kembali. Seluruhnya ibu kota Warsawa sekarang ini adalah kota metropolitan yang hidup dijuluki Kota Phoenix karena berhasil bertahan dari berbagai perang sepanjang sejarah. Tapi di Perang Dunia Kedua, Warsawa ngalamin pengeboman yang mengerikan dan hampir rata dengan tanah. Sebagian besar keindahan kuno kota sebelum perang udah hilang dan susah banget nemuin jejak masa itu di Warsawa sekarang. Setelah perang buat ngebangun kembali kota penduduknya, ngandalin lukisan-lukisan Warsawa yang ditinggalkan oleh pelukis Bernardo Bellotto buat merekonstruksi jalanan dan arsitekturnya. Warsawa sekarang adalah kota simbolis bangkit dari masa lalu yang punya arti sejarah sangat dalam. Polandia adalah eksportir apel terbesar di dunia. Polandia itu negara yang benar-benar suka apel. Faktanya sampai tahun 2020, Polandia adalah negara pengekspor apel terbesar di seluruh dunia, menyumbang sekitar 25% dari total ekspor apel global. Wilayah Grodziek di Polandia dijuluki Tanah Apel. Dengan kebun apel yang luas, terutama terkenal dengan apelnya yang besar dan berkualitas tinggi. Kamu pernah nyobain apel Polandia? Gimana rasanya yuk? Ceritain di kolom komentar. Marie Curie ternyata orang Polandia. Pasti kita semua tahu kan ilmuwan terkenal Marie Curie. Tapi kamu tahu nggak kalau sebenarnya dia orang Polandia? Marie yang nemuin polonium dan radium itu bukan orang Prancis, tapi aslinya orang Polandia
nama aslinya Maria Skłodowska. Dia ganti nama belakang setelah nikah sama orang Prancis, Pierre Curie. Marie adalah ilmuwan wanita satu-satunya yang menang hadiah Nobel, dan juga satu-satunya orang yang menang hadiah Nobel di 2 bidang ilmu pengetahuan yang berbeda. Luar biasa sekali ya, Polandia adalah tanah kelahiran. Banyak tokoh terkenal. Polandia juga adalah kampung halaman bagi banyak tokoh terkenal dunia, selain fisikawan dan kimiawan yang mengubah dunia. Marie Curie ada juga sutradara film berbakat Roman Polanski dan Paus Johannes Paulus II, semuanya orang Polandia. Selain itu, Frédéric Chopin adalah komposer paling terkenal di Polandia. Dia lahir tahun 1810 di Żelazowa Wola, Polandia. Kompetisi piano internasional Frédéric Chopin yang didirikan oleh profesor musik Polandia, Jerzy Żurawlew, adalah salah satu kompetisi musik tertua di dunia. Penulis fiksi ilmiah terkenal dunia Stanisław Lem juga orang Polandia. Karya terkenalnya Solaris udah diadaptasi jadi film tahun 2002. Tokoh terkenal lainnya adalah astronom Nicolaus Copernicus. Dia lahir di Torun, Polandia dan terkenal karena ngusulin teori heliosentris daripada geosentris. Terakhir, Joseph Conrad, salah satu penulis penting dalam sejarah sastra dunia, sebenarnya juga orang Polandia. Nama aslinya Theodor Joseph Konrad Korzeniowski. Kamu tahu tokoh terkenal lain yang asalnya dari Polandia? Kalau ada yuk bagiin di kolom komentar ya. Nah itu dia 30 fakta menarik tentang Polandia yang udah kita kulik bareng. Dari semua cerita yang kami sampaikan hari ini, apa nih yang paling bikin kamu terkesan? Atau kamu sendiri udah pernah mampir ke negara yang indah dan menarik ini? Secara pribadi, pasukan kurcaci Polandia itu benar-benar impresif. Yuk sampaikan pendapatmu di kolom komentar. Terima kasih sudah nonton video kami hari ini. Jangan lupa klik like, share, dan subscribe ya, dan nantikan video-video baru selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.